Kisah Sang Penakluk. Jangan lupa like KOMEN dan SHARE jika kalian menyukai cerita ini, agar mimin semangat UPDATE lanjutan ceritanya. Bab 1-5. Sakit, sakit, sakit. Kevin Ye berbaring di ranjang, merasakan sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah tubuhnya sedang terkoyak. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, sakit kepalanya bahkan lebih parah. Seolah-olah kepalanya akan meledak. Wajahnya sepucat kertas, dan keringat dingin menetes di dahinya. Saat kepalanya berputar ke kiri dan ke kanan, informasi mengalir deras di benaknya seperti arus listrik. Queenie, ibu, jangan pergi. Tiba-tiba, Kevin Ye menegakkan punggungnya dan duduk. Dengan tatapan linglung di matanya, dia melihat sekeliling dengan bingung. Di mana tempat ini? Siapa aku? Aku Falcon Ye, tidak, aku Kevin Ye. Melihat pemandangan di depannya, Kevin Ye menyadari bahwa dia tidak familiar dengan semua yang ada di sekitarnya. Tidak ada roh abadi, tidak ada tanah abadi, tidak ada peri 100 bunga, tidak ada energi spiritual. Dia hanya melihat dinding putih di sekitarnya dan mencium bau desinfektan yang kuat. Energi spiritual di sini sangat tipis, mungkinkah ini adalah alam fana yang legendaris? Kevin Ye bertanya pada dirinya sendiri. Dia perlahan menutup matanya dan menahan rasa sakit di kepalanya. Kenangan lebih dari selusin era, bersama dengan 18 tahun terlahir kembali di dunia manusia, perlahan-lahan dihubungkan satu persatu. Kata Kevin Ye, melayang di udara. Para kultivator alam surgawi memiliki reputasi sebagai dewa nomor 1 di 9 alam. Kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat asal campuran setengah langkah yang mengerikan. Sayangnya, asal campuran setengah langkah bukanlah jalan agung primordius, dan abadi serta tidak dapat dihancurkan. Setan darah terkutuk, kau benar-benar berani menyerangku secara diam-diam selama perang abadi iblis besar. Jika aku kembali, kau harus istirahat. Dalam ingatan Kevin Ye, dia awalnya berada di alam surgawi, menjalani pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis untuk mengukur kesengsaraannya. Dia sendiri telah memimpin para elit alam abadi untuk memainkan sebuah lagu. Namun, dia ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap iblis darah. Pasukan dunia abadi menderita banyak korban dan harus dilahirkan kembali. Tanpa sadar memeriksa tubuhnya sendiri, Kevin Ye batuk beberapa kali. Aku tidak pernah mengira bahwa tubuh manusia akan begitu lemah. Untungnya, dia masih berhasil mempertahankan sebagian kecil dari keinginan spiritualnya. Sepertinya aku harus memulai lagi dari awal dalam kehidupan ini. Merasakan tubuh yang lemah ini, Kevin Ye merasa sedikit tidak berdaya. Membaca ingatan yang tidak jelas dan fragmen dari 18 tahun terakhir dalam benaknya, wajah putih pucat Kevin Ye sedikit mengungkapkan ekspresi dingin. Aku tidak menyangka 18 tahun kesadaranku akan jadi seperti ini. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa 18 tahun hidupnya di alam fana akan begitu menyedihkan. Kevin Ye yang telah terlahir kembali sebenarnya adalah anak haram dari kelas kaya. Terlebih lagi, ia dipanggil si bodoh Ye oleh teman-teman sekelasnya, dan menderita karena penindasan. Untungnya, dalam kehidupan ini, ia memiliki seorang ibu dan saudara perempuan yang merawatnya. Baru 2 hari yang lalu, Yanjing yang terkutuk itu, keturunan keluarga kaya yang menakutkan itu, dengan paksa mengambil 2 wanita yang paling dekat dengannya dalam hidupnya dan bahkan mempermalukan Kevin Ye dengan 100 cara yang berbeda. Setelah terluka parah, ia dikirim ke rumah sakit. Setelah menghela napas panjang, Kevin Ye berkata, sepertinya kata-kata orang tua ini benar. Itu ditakdirkan untuk terjadi padaku. Berpikir kembali ke pertemuan tragisnya dengan alam fana, Kevin Ye hanya bisa tertawa getir. Kau benar-benar hidup seperti mimpi, hidup seperti mimpi. Tendangan, tendangan, tendangan. Tepat saat Kevin Ye sedang bermeditasi dalam ingatannya sendiri, suara langkah kaki sepatu hak tinggi datang dari luar bangsal. Sosok anggun berjalan masuk. Wanita itu berusia 20-an. Dia mengenakan seragam hitam dengan kacamata berbingkai hitam, dan rambut ikalnya yang panjang berkibar di pinggangnya. Dia sangat cantik. Ketika wanita itu berjalan ke kamar pasien, dia pertama kali terpana melihat Kevin Ye bersandar di ranjang pasien. Mata Kevin Ye yang kabur tidak terbuka, bulu matanya yang hitam panjang terkulai ke matanya. Wanita itu mendesah dalam hatinya, jika bukan karena mata bodoh itu, Tuan Muda Kevin akan benar-benar terlihat baik, sungguh disayangkan. Tuan Muda Kevin, Anda sudah bangun. Wanita itu berjalan ke samping tempat tidur dan memanggil dengan lembut. Kevin Ye tiba-tiba membuka matanya yang awalnya bingung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wanita itu terkejut, dia menatap mata Kevin Ye yang dalam, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Siapa Anda? Kevin Ye perlahan berkata dengan sikap yang mengesankan, meskipun dia tidak marah. Kevin Ye, yang terbiasa dengan makhluk abadi, bahkan dapat berbicara dengan cara yang begitu tenang, tanpa riak apapun. Namun, kata-kata Kevin Ye mengejutkan Marisa Chu yang berdiri di samping. Meskipun ini adalah pertama kalinya Marisa Chu berhubungan dengannya, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Ye yang tidak mengetahui keberadaan Kevin Ye, anak haram si sampah. Juga pernah melihat informan dari Lin Hai di masa lalu, dan ada deskripsi tentang Kevin Ye di antara mereka. Sebagian besar dari mereka adalah kata-kata dengan kecerdasan rendah, disfungsi bahasa, karakter lemah, diganggu dan sebagainya.
Namun saat Kevin Ye membuka mulutnya, ditambah dengan tatapan mata yang tenang dan mengesankan itu, membuat Marisa Chu merasa bahwa orang yang digambarkan dalam kertas benang dan orang yang ada di depan matanya sama sekali bukan orang yang sama. Siapa kamu sebenarnya? Melihat Marisa Chu tidak mengatakan apa-apa, Kevin Ye bertanya lagi. Marisa Chu buru-buru kembali sadar dan berkata, Tuan Muda Kevin, nama saya Marisa Chu, saya adalah kepala pelayan Tuan Ye, dan kali ini secara khusus datang ke Lin Hai untuk mengurus kehidupan masa depannya dan mengurus semua hal yang berkaitan dengan keluarga Ye. Sudut mulut Kevin Ye tiba-tiba sedikit terangkat. Tentu saja dia tidak tahu nama Markus Ye, dia adalah ayahnya yang lolos begitu saja di alam fana. Namun, menurut kesan Kevin Ye, dia belum pernah melihat Markus Ye beberapa kali sejak dia masih muda. Satu-satunya saat Kevin Ye dan Markus Ye bertemu adalah ketika Kevin Ye berusia 6 tahun. Ibu Kevin Ye, mengikuti perintah yang diberikan oleh keluarga Ye, membawa dia dan adik perempuannya, yang baru saja mulai mengoceh, ke benua langit yang mendalam. Awalnya dia berpikir bahwa itu akan menjadi masalah besar untuk mengenali leluhur mereka, tetapi setelah tinggal di keluarga Ye selama 3 hari, mereka bertiga disingkirkan dari ruangan oleh keluarga Ye. Karena pada saat itu, Kevin Ye telah diuji secara paksa oleh keluarga Ye dalam tes IQ. Saat itu, tingkat kecerdasan Kevin Ye tidak dapat dianggap luar biasa, bahkan dapat dikatakan sangat rendah. Hasil tes IQ sangat jelas. Kecerdasan Kevin Ye hanya 40-50, yang jauh lebih rendah daripada teman-temannya. Dalam kesan Kevin Ye, keluarga Ye adalah keluarga yang sangat realistis. Mereka bukanlah orang-orang keluarga Ye yang luar biasa, dan terutama ketika mereka adalah anak haram, tidak aneh bagi mereka untuk disingkirkan dari pintu. Dengan pertemuan seperti itu di masa kecilnya, Kevin Ye terbangun dalam sekejap, dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Ye. Menatap Marisa Chu, setelah beberapa lama, Kevin Ye membuka mulutnya, mengurusi kehidupan sehari-hariku. Tidak perlu. Marisa Chu menatap Kevin Ye dengan heran. Dia tidak menyangka Kevin Ye benar-benar menolaknya. Tuan Muda Kevin yang selalu lemah seharusnya adalah seseorang yang menerima segalanya dengan pasrah di mata Marisa Chu, jadi bagaimana mungkin dia menolaknya? Ini membingungkan Marisa Chu. Tuan Muda Kevin, Anda masih dalam tahap belajar dan Anda tidak memiliki banyak kemampuan finansial. Orang tua itu mengatakan bahwa garis keturunan keluarga Ye mengalir melalui pembuluh darah Anda, jadi, mata Kevin Ye berubah dingin, dan tanpa sadar mengaktifkan indera ilahinya, menekan Marisa Chu sampai-sampai dia tidak bisa bernapas perlahan, dan tidak berani melanjutkan kalimatnya. Garis keturunan keluarga Ye. Kevin Ye mengejek sambil mencibir, kapan dia pernah berpikir bahwa aku adalah garis keturunan keluarga Ye? Aku hanya orang cacat mental yang telah diasingkan. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, urus hidupku. Nona Chu, Anda harus menjelaskannya dengan jelas. Keluarga Ye Anda dengan paksa mengambil ibu dan saudara perempuan saya, dan menahan Anda di sini, seharusnya hanya kesepakatan bisnis. Jangan katakan Anda begitu benar. Marisa Chu menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan analisis dan pengamatan Kevin Ye sebenarnya begitu kuat. Ekspresi Marisa Chu menjadi sedikit canggung. Apa yang dikatakan Kevin Ye tidak salah. Ini adalah kesepakatan. Transaksi antara ibu dan keluarga Ye-nya. Ini juga alasan mengapa Kevin Ye terbaring di ranjang sakit. Baru kemarin, keluarga Ye telah mengirim orang ke Lin Hai, menghancurkan kehidupan keluarga Kevin Ye yang damai. Sebenarnya, target keluarga Ye bukanlah ibu Kevin Ye, tetapi saudara perempuan Kevin Ye, Queenie Ye. Queenie Ye secara alami cantik, dapat dikatakan bahwa ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang dapat menggulingkan kota dan kerajaan. Saat itu, keluarga Ye berniat untuk mempertahankan Queenie Ye di keluarga Ye, tetapi sayangnya, dia ditolak oleh Queenie Ye yang berusia 3 tahun. Alasan Queenie Ye sederhana, dimanapun kakak berada, aku akan berada di sana. Tanpa pilihan lain, dia mengasingkan Queenie Ye bersamanya. Waktu telah berubah. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan Queenie Ye telah menjadi wanita cantik hanya dengan memancarkan kata-kata itu. Keluarga Ye-nya telah aktif sekali lagi. Mereka ingin menggunakan Queenie Ye, putri tidak sah dari keluarga mereka, untuk membuat aliansi pernikahan. Berbicara secara logis, Queenie Ye seharusnya baru berusia 15 tahun saat ini, bahkan belum cukup umur untuk menikah. Namun, bagi keluarga kelas atas, hal-hal seperti pernikahan keluarga selalu dipersiapkan sebelumnya. Jadi, kemarin, keluarga Ye mengirim orang ke Lin Hai untuk menculik Queenie Ye dan putrinya dengan paksa. Kevin Ye melawan dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli oleh orang-orang dari keluarga Ye hingga tubuhnya penuh luka dan dia dikirim ke rumah sakit. Kevin Ye bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibunya sendiri pasti tidak akan bisa menjalani hidupnya di Lin Hai tanpa khawatir, jadi dia membuat kesepakatan seperti itu dengan keluarga Ye, yang memungkinkan Marisa Chu untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Setelah diungkap oleh Kevin Ye, Marisa Chu terbatuk canggung dan berpikir, sepertinya semua rumor itu palsu. Tuan Muda Kevin ini sangat pintar, bagaimana mungkin dia bodoh? Karena Tuan Muda Kevin sudah memahami seluruh situasi, maka tidak ada gunanya aku mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Marisa Chu mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja di depan Kevin Ye.
Kemudian, dia mengeluarkan selembar kartu emas dan meletakkannya di atas kartu itu. Ini kartu bank senilai 5 juta dan sebuah dokumen resmi. Orang tua itu memerintahkan bahwa selama Tuan Muda Kevin menandatangani dokumen ini, kartu bank ini akan menjadi milikmu. Uang di sini cukup bagi Tuan Muda Kevin untuk menikah dan memiliki anak di Linhai, dan menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Dokumen resmi. Kevin Ye tidak bergerak, matanya menyipit. Ya, ini dokumen resmi, tetapi ini juga sertifikat publik. Isinya sangat sederhana, asalkan Tuan Muda Kevin secara sukarela mengakui bahwa dia memutuskan semua hubungan antara ibu dan anak, serta saudara kandung, dengan ibu dan saudara perempuanmu. Mendengar itu, ekspresi Kevin Ye berubah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika ini adalah alam surgawi, dan Kevin Ye masih dewa pertama dari 9 alam saat itu, dia pasti, tanpa ragu-ragu, akan menghancurkan wanita di depannya ini menjadi berkeping-keping. Enyahlah. Kevin Ye hanya mengucapkan sepatah kata dengan suara rendah, dan wajahnya yang pucat sangat menakutkan. Marisa Chu terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan menyuruhnya enyahlah. Untuk sesaat, Marisa Chu sedikit tertegun. Tuan Muda Kevin di depannya tidak hanya akan menolaknya, dia juga sangat muda dan auranya benar-benar luar biasa. Tuan Muda Kevin, ini jumlah yang sangat besar yaitu 5 juta, tolong jangan pikirkan lagi. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata, jika aku mengatakan enyahlah, tidakkah kau akan mendengarku? Tuan Muda Kevin. Marisa Chu, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, merasa takut dengan tindakan Kevin Ye selanjutnya. Tangan besar Kevin Ye terangkat tinggi, telapak tangan yang berisi jarum darah mendarat dengan keras pada dokumen-dokumen di sisi ranjang pasien. Gemuruh. Setelah suara keras, Marisa Chu melihat bahwa kartu emas bank hancur berkeping-keping, bersama dengan dokumen-dokumen yang hancur yang sama yang memutus hubungan antara ibu dan anak itu. Kertas hitam putih itu langsung berubah menjadi awan yang mengambang. Pada saat yang sama, urat-urat di lengan Kevin Ye menyembul keluar, dan jarum itu ditarik keluar, darah mengalir keluar dan menodai dokumen-dokumen itu menjadi merah. Tuan Muda Kevin, Anda. Kevin Ye tidak berekspresi, tetapi sikapnya yang mengesankan dan tamparan yang mengejutkan itu meninggalkan kesan yang tidak dapat dihapuskan di benak Marisa Chu seperti seekor harimau yang memakan manusia. Nona Chu, kembalilah dan beritahu Leonard Ye, aku, Kevin Ye, akan secara pribadi membayar aib hari ini dengan keluarga Ye-ku sendiri. Setelah berhenti sejenak, Kevin Ye melanjutkan, dan juga kedua bajingan itu Vander Ye dan Leighton Ye. Aku tahu bahwa merekalah yang membawa mereka ke sini kemarin. Katakan pada mereka, aku ingin salah satu lengan mereka. Marisa Chu menatap Kevin Ye dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Ya Tuhan, apa yang dikatakan Tuan Muda Kevin tadi? Dia benar-benar berani memanggil nama Tuan Tua, dan bahkan mengancam Tuan Muda Van dan Tuan Muda Lei. Aku salah dengar, aku pasti salah dengar. Saat dia duduk di ranjang orang sakit, Kevin Ye mengepalkan tinjunya dengan erat. Darah mengalir di tangan Kevin Ye setetes demi setetes, membuatnya benar-benar merah. Ku ini baru berusia 15 tahun ini. Bahkan jika itu adalah pernikahan, kita mungkin tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Huff, tidak perlu sama sekali. Tunggu saja, kalian tunggu Yanjingku. Ketika aku telah menguasainya, aku akan secara pribadi datang ke Yanjing untuk mencari kalian untuk membalas dendam. Bab 2. Rumah sakit rakyat pertama kota Linhai. Kevin Ye tinggal di rumah sakit selama 3 hari lagi. Selama 3 hari ini, Marisa Chu datang tepat waktu setiap hari untuk memeriksa kondisi Kevin Ye. Pada saat yang sama, hal terpenting adalah membujuk Kevin Ye. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak Marisa Chu mengungkapkan niatnya, dia tidak tergerak. Terlalu malas untuk memperhatikannya, yang membuatnya merasa kalah. Selama 3 hari ini, selain Marisa Chu yang mengganggunya, Kevin Ye diam-diam tinggal di laut rohnya. Saat ini, Kevin Ye terlahir kembali, dan di dunia kultivasi, dia seperti orang cacat. Untungnya, dia tidak bangun saat dia lahir. Kalau tidak, dengan ingatan besar yang telah dia kumpulkan selama belasan era, dia pasti akan menghanyutkan bayi Kevin Ye. Pada saat itu, dia benar-benar akan menjadi orang terbelakang. Setelah 18 tahun, Kevin Ye nyaris tidak berhasil membangunkan kembali laut ilahinya. Ini juga alasan mengapa Kevin Ye dan yang lainnya tampaknya memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada yang lain. Itu karena otaknya selalu terpengaruh oleh serangan berbagai macam ingatan. Namun, tubuh manusia masih terlalu lemah. Ada perbedaan besar antara laut ilahi Kevin Ye dan laut ilahi dunia abadi. Namun setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali, seperti energi roh di bumi. Meskipun lemah, Kevin Ye kurang lebih telah menyerap sebagian energi roh dalam 3 hari terakhir. Tubuh ini, desah. Merasa tubuhnya tidak berdaya, Kevin Ye merasa tidak berdaya. Sepertinya aku harus bergegas dan berkultivasi lagi. Kalau tidak, lupakan keluarga Ye, aku khawatir aku akan berakhir sebagai sampah tidak berguna yang diejek oleh orang lain. Kultivasi sebenarnya adalah hal yang paling banyak dilakukan Kevin Ye di dunia abadi. Mengenai kultivasi, Kevin Ye juga sangat mengenalnya. Hal terpenting saat ini adalah pelatihan tubuh. Karena surga telah memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, maka aku akan menebus kekurangan kehidupanku sebelumnya dengan benar.
Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Kevin Ye adalah dewa pertama dari 9 alam, ia berkultivasi dalam asal campuran setengah langkah. Namun, hal yang paling kuat adalah sihir Taois, dan ia tidak peduli dengan latihan tubuh. Tubuh dewa sudah sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tubuh orang biasa. Baru setelah ia melawan setan darah, ia menyadari bahwa ia sepenuhnya salah. Tubuh setan darah adalah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tanpa kemauan spiritual atau seni abadi, iblis darah mampu menahan sejuta pasukan kuat dari dunia abadi hanya dengan tubuhnya yang kuat. Dibandingkan dengan Blood Devil, Kevin Ye hanya merasa bahwa tubuhnya yang abadi begitu lemah. Membolak-balikkannya bolak-balik dalam indera ilahinya sendiri, setelah waktu yang lama, Kevin Ye mulai kehilangan warna. Karena dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak peduli dengan metode body training, dia tidak dapat mengingat memiliki beberapa body training yang layak dalam ingatannya. Sambil mendesah, dia melanjutkan, sepertinya aku terlalu sombong di masa lalu. Aku bahkan tidak memperhatikan metode kultivasi dari body training itu. Sekarang bagus, aku bahkan tidak dapat menemukan yang aku minati. Setelah memikirkannya, tiba-tiba, mata Kevin Ye berbinar. Oh benar, God Devil Nine Revolutions. Aku memiliki God Devil Nine Revolutions. Tiba-tiba, secercah kegembiraan melintas di mata Kevin Ye. 9 revolusi Dewa Iblis adalah teknik latihan tubuh tertinggi dari alam surgawi. Namun, untuk mengolah metode kultivasi semacam ini, persyaratannya sangat ketat. Pertama-tama, kultivator harus memiliki tubuh yang murni. Dalam kehidupan sebelumnya, Kevin Ye hanya tertarik pada perangkat metode kultivasi latihan tubuh ini. Legenda mengatakan bahwa ketika alam surgawi mulai membelah langit dan bumi, seorang putri jatuh cinta pada seorang penyihir leluhur klan iblis. Keduanya bertemu dengan tetua iblis abadi untuk menciptakan perangkat metode kultivasi ini. Setelah itu, perangkat metode kultivasi ini jatuh ke tangan Dewa Perang Xingtian. Dengan menggunakan perangkat metode kultivasi ini, Xingtian menyapu langit dan bumi. Jika bukan karena Dao Father, seluruh alam surga akan digulingkan oleh Xingtian. Seberapa kuat perangkat metode kultivasi ini? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mengolah kultivasi yang sama dengan 12 bunga abadi, jadi saya tidak berhasil mempertahankan tubuh yang murni. Namun dalam kehidupan ini, aku jelas masih perawan. Kata Kevin Ye, senyum tersungging di matanya. Pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari semalam, bisa dikatakan bahwa seseorang tidak bisa mencapai segalanya hanya karena mereka ingin. Kevin Ye sangat memahami prinsip ini. Setelah tinggal di rumah sakit selama 3 hari, semua yang ada di tubuhnya kembali normal. Sambil memegang catatan medis, Kevin Ye kembali ke sekolah. Berusia 18 tahun, Kevin Ye bahkan adalah siswa sekolah menengah di tahun keduanya. Di sekolah menengah, membolos selama 3 hari adalah dosa besar. Ketika dia tiba di kampus, sudah lewat pukul 10 pagi. Kevin Ye pertama-tama berkeliaran di sekitar kampus untuk sementara waktu. Dia menunggu sampai bel berbunyi untuk periode ketiga berakhir sebelum dia berjalan menuju kelasnya dengan langkah santai. Alasan dia menunggu sampai akhir kelas untuk membunyikan lonceng adalah karena Kevin Ye tidak ingin melihat gurunya sendiri, wanita tua yang memiliki julukan penyihir tua. Dalam kesan Kevin Ye, wanita tua itu tidak memperlakukannya dengan baik. Meskipun tidak mungkin baginya untuk menerima hukuman fisik, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Tepat saat Kevin Ye berjalan ke pintu kelas, dengan satu kaki masuk, dia mendengar suara omelan yang tajam. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Berdiri di dekat pintu. Kevin Ye terkejut, dia mencubit ujung hidungnya dan berpikir, aku benar-benar dapat melakukan apapun yang aku inginkan, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkanku melihat wanita tua ini. Jika kamu tidak ingin melihatnya sekarang, apa yang kamu lakukan di kelas alih-alih pergi ke kantor? Seluruh kelas 11 tahun kedua dan terakhir langsung terdiam. Beberapa menggoda, beberapa mengejek, semua tatapan mereka menatap ke arah Kevin Ye yang berada di pintu. Lihat, lihat. Ye bodoh dalam masalah kali ini. Hehe, nanah ini. Lihatlah bagaimana Bibi Gao akan merawatnya. Semua ini berkat Ye bodoh, dia pasti akan lebih bahagia jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghabiskan 3 tahun terakhir di sekolah menengah. Benar, benar. Aku harus berterima kasih kepada Ye bodoh. Guru yang bertanggung jawab atas kelas 11 untuk tahun kedua bernama Selin Gao. Dia adalah seorang wanita berusia 40-an, dan kata-katanya tajam dan kasar. Karena itu, para siswa harus memanggilnya Bibi Gao atau penyihir tua di belakangnya. Selin Gao mendorong kacamatanya saat dia berjalan menyusuri lorong kelas menuju podium dan duduk. Dia tidak peduli dengan Kevin Ye di pintu dan sengaja menggantungnya. Baru ketika bel kelas berbunyi, Selin Gao melirik Kevin Ye dari sudut matanya. Kevin Ye, Kevin Ye, izinkan saya mengatakan apa yang baik tentang Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa belajar, tetapi sekarang Anda benar-benar belajar cara membolos kelas, tidak ada seorang pun di sekitar selama 3 hari. Selin Gao segera mendefinisikannya untuk Kevin Ye, karena menurutnya, untuk orang dengan kecerdasan rendah dan tidak memiliki latar belakang seperti Kevin Ye, dia pasti akan menjadi tukang batu di masa depan. Mungkin orang lain mungkin tidak menginginkan batu bata untuk dipindahkan oleh orang lain. Guru Gao, saya tidak. Anda masih berani berdebat.
Dalam 3 hari ini, kamu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk di luar, jadi cepatlah katakan dengan jujur. Jika tidak, aku akan langsung menyerahkan kelalaianku dalam pelajaran ke Biro Pendidikan. Setelah membolos selama 3 hari, menurut peraturan akademi, kamu sebaiknya menunggu untuk dikeluarkan saja. Kelas menjadi gempar. Apa kau dengar itu? Apa kau dengar itu? Bibi Gao serius kali ini. Sepertinya dia harus memecat Ye bodoh. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Bukan berarti Bibi Gao ingin memecat Ye bodoh dalam 1 atau 2 hari. Ya, siapa yang mau punya ekor bangau 10.000 tahun di kelas mereka? Setiap ujian selalu menjadi tempat terakhir untuk tahun itu. Mata Kevin Ye membelalak saat dia melotot ke arah Selin Gao. Meskipun mereka terpisah 4 hingga 5 meter, Selin Gao jelas terkejut. Dia tidak menyangka Kevin Ye yang biasanya tenang dan kalem benar-benar berani melotot ke arahnya hari ini. Pasti karena dia pergi ke sekolah selama 3 hari terakhir sehingga dia menderita. Siswa seperti ini yang tinggal di sekolah juga merupakan bencana. Lebih baik dia dikeluarkan sesegera mungkin. Selin Gao berpikir keras dalam hatinya. Guru Gao, aku tidak melakukan hal buruk. Aku hanya dirawat di rumah sakit. Selin Gao tiba-tiba melompat dari panggung dan bergegas menuju Kevin Ye. Rumah sakit. Kevin Ye, kapan kamu belajar berbohong? Berbohong berkali-kali di usia muda, apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Meskipun hasilmu tidak bagus, kamu tidak akan banyak berhasil di masa depan. Tapi paling tidak, kamu harus belajar menjadi manusia. Setelah itu, Selin Gao menarik Kevin Ye dan berkata dengan tidak sopan, ayo, ikut aku ke Biro Pendidikan. Aku, Selin Gao, telah mengajar orang selama bertahun-tahun, aku tidak mampu mengajar siswa sepertimu yang penuh dengan omong kosong. Melihat Selin Gao membuat masalah tanpa alasan, Kevin Ye menepisnya. Aku tidak berbohong. Selin Gao menatap kosong. Dia tidak menyangka bahwa si bodoh, yang biasanya diganggu Kevin Ye, benar-benar berani melawan. Namun, alih-alih tertawa karena sangat marah, Selin Gao berkata, baiklah, Kevin Ye, jangan bilang guru itu tidak memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Jika kamu memanggil orang tuamu, aku ingin mendengar apa yang orang tuamu katakan. Mengundang orang tua, ini adalah metode yang paling umum dan berguna di sekolah menengah. Namun, Kevin Ye tidak rendah hati atau sombong, ibu saya pergi jalan-jalan ke Yanjing, dia tidak ada di rumah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye, Selin Gao semakin yakin bahwa dia berbohong. Jadi orang tua tidak ada di rumah. Selin Gao tertawa dingin, Kevin Ye, aku biasanya mengira kamu orang yang jujur. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memanfaatkan fakta bahwa orang tuamu tidak ada di rumah dan melakukan apapun yang kamu inginkan di luar. Bahkan patung tanah liat pun akan sedikit marah, setelah terus-menerus diganggu oleh Selin Gao, bahkan seorang abadi akan memiliki sedikit kemarahan. Sudah kubilang, aku dirawat di rumah sakit karena sakit. Kau percaya atau tidak? Selin Gao menunjuk Kevin Ye dan berkata dengan marah, Kevin Ye, kau, sikap macam apa ini? Apakah seperti ini caramu berbicara dengan gurumu? Kevin Ye mengabaikan Selin Gao dan langsung menuju ke ruang kelas. Melihat pemandangan ini, para siswa di ruang kelas mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ya Tuhan, apakah aku berhalusinasi? Apakah ini masih Ye bodoh? Dia benar-benar berani berhadapan langsung dengan Bibi Gao, aku berhalusinasi, aku pasti berhalusinasi. Tidak mungkin, mungkinkah Ye bodoh memenangkan lotre kemarin? Siswa di sebelahnya bingung, mengapa dia harus memenangkan lotre. Apa hubungannya ini dengan Ye bodoh dan Bibi Gao? Apakah kau bodoh? Jika Ye bodoh tidak memenangkan hadiah, bagaimana dia bisa begitu sombong? Ini seperti sapi yang jatuh ke tanah, luar biasa. Selin Gao gemetar karena marah, matanya menyala-nyala saat dia memarahi, Kevin Ye, berhenti di situ, siapa yang mengizinkanmu memasuki kelas? Selin Gao mengejarnya dan meraih lengannya. Kamu, sekarang, ikuti aku ke Biro Pendidikan. Tidak ada siswa yang tidak sopan sepertimu di sekolah kita. Aku akan memecatmu. Sudah berakhir. Kali ini, bukan karena kita terlalu percaya diri, tapi karena kita terlalu percaya diri. Sepertinya si bodoh Ye tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon di kelas 11 SMA tahun kedua mereka. Hanya ada satu orang yang menunjukkan ekspresi cemas. Sang. Bab 3. Kali ini, Selin Gao telah menguatkan hatinya untuk mengusir Kevin Ye keluar dari tahun kedua sekolah menengah atas. Semua orang di tahun kedua sekolah menengah atas juga menunggu untuk melihat Kevin Ye menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, dalam ingatan mereka, Ye bodoh hanyalah bahan tertawaan. Sambil menarik Kevin Ye, Selin Gao berkata dengan suasana hati yang buruk, ayo, ikut aku ke Biro Pendidikan. Hari ini, aku harus mengeluarkan murid rendahanmu ini. Kevin Ye melirik Selin Gao dengan dingin. Meskipun dia telah terlahir kembali sebagai orang cacat dan perlu berkultivasi lagi, orang abadi nomor 1 di 9 alam bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh siapapun. Tepat saat Kevin Ye hendak marah, seorang siswa tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Guru Gao, Kevin Ye adalah orang yang jujur. Dia tidak akan pernah berbohong, mungkin ada kesalahpahaman. Orang yang berdiri adalah seorang gadis. Dia memiliki wajah bayi yang imut dan 2 kepang rambut panjang yang menjuntai di dadanya.
Dia mengenakan seragam sekolah, yang membuatnya terlihat sangat imut. Kevin Ye memiliki kesan yang lebih dalam tentangnya. Nama gadis itu adalah Lin Sailing dan dia adalah teman satu meja Kevin Ye. Kevin Ye tidak memiliki teman di sekolah, jadi dia bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka. Melihat Lin Sailing membuka mulutnya untuk memohon Kevin Ye, ekspresi anak laki-laki yang duduk di belakang Kevin Ye menjadi gelap dan dia sangat tidak senang. Selin Gao melotot ke arah Lin Sailing, apa maksudmu? Lin Sailing menundukkan kepalanya karena malu. Takut pada guru yang bertanggung jawab di kelas adalah masalah umum semua siswa, apalagi siswa yang baik seperti Lin Sailing, yang memiliki pengetahuan yang luar biasa pada saat yang sama. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, tetapi Lin Sailing tetap berkata, bukan itu maksudku, aku hanya berharap guru Gao akan sampai pada kesimpulan itu setelah mereka menyelidikinya secara menyeluruh. Jika aku harus mengeluarkan seorang siswa karena kesalahpahaman, menurutku itu juga bukan hasil yang diinginkan guru Gao. Selin Gao menatap Lin Sailing dengan ekspresi yang rumit. Lin Sailing dapat dikatakan sebagai siswa yang baik dengan kualitas yang sangat baik yang diketahui seluruh sekolah, dan setiap kali, dia akan mendapat nilai pertama di kelas. Meskipun Lin Sailing tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi karena masalah promosi, Selin Gao tidak ingin memprovokasi Lin Sailing. Menghela napas, Selin Gao mendengus dingin, baiklah, aku terlalu gelisah tadi. Sambil melirik Kevin Ye, Selin Gao melanjutkan, Kevin Ye, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu mengatakan bahwa kamu dirawat di rumah sakit karena sakit selama 3 hari terakhir. Itu bagus. Kamu bisa pergi ke rumah sakit sekarang dan menulis surat keterangan untukku. Selama kamu memiliki bukti dari rumah sakit, aku yakin apa yang kamu katakan itu benar. Jelas bahwa Selin Gao masih berusaha mempersulitnya. Surat keterangan sakit tidak semudah itu dibuka. Tidak perlu bersusah payah. Kevin Ye mengeluarkan buku riwayat kesehatan dan meletakkannya di depan Selin Gao. Ini adalah riwayat kesehatanku selama 3 hari di rumah sakit. Itu seharusnya bisa membuktikan perkataanku. Awalnya, Lin Sailing masih berkeringat deras karena Kevin Ye. Namun, ketika dia melihat Kevin Ye mengeluarkan penyakit dari tangannya, hatinya akhirnya tenang. Selin Gao awalnya ingin bertarung dengan Kevin Ye, tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Kevin Ye. Melihat catatan medis, Selin Gao tahu bahwa dia tidak bisa menerimanya, dia juga tidak bisa. Dia ragu-ragu. Dengan amarah Selin Gao, dia awalnya ingin merobek catatan medisnya dan menganggap Kevin Ye palsu karena berbohong dan membolos. Saat itu, ketika dia pergi ke biro pendidikan, akan sangat dibenarkan baginya untuk mengeluarkan Kevin Ye. Namun, ia berpikir, jika catatan medis Kevin Ye benar, ia akan pergi ke rumah sakit untuk menyelidikinya. Jika ia sengaja mempersulit murid-muridnya, ia akan benar-benar dipermalukan. Memikirkan hal itu, Selin Gao berpura-pura murah hati dan melambaikan tangannya, mengapa Anda tidak mengeluarkan catatan medis itu lebih awal? Kevin Ye tidak menjawab, tetapi hanya berkata dengan dingin, Guru Gao, sekarang bolehkah saya duduk dan memulai kelas? Tanpa menunggu izin Selin Gao, Kevin Ye berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Ia kemudian menoleh ke Lin Sailing dan mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda lakukan tadi. Tidak apa-apa. Sambil melirik Kevin Ye, Lin Sailing segera bertanya, apakah penyakit Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kevin Ye berkata dengan acuh tak acuh. Anak laki-laki yang duduk di belakang Kevin Ye menatap pasangan di depannya. Ia sangat membenci mereka hingga giginya gatal, tetapi ia tidak berani marah di kelas. Ada juga Selin Gao yang membenci Kevin Ye sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mungkin Selin Gao tidak membenci kenyataan bahwa dia telah kehilangan muka pada seorang siswa yang berpikiran sederhana. Melotot tajam ke arah Kevin Ye dan berkata dalam hatinya, Kevin Ye, dasar idiot malang dengan anak ibu yang tidak memiliki ajaran ayah, tunggu saja. Meskipun aku, Selin Gao tidak dapat mengeluarkanmu dari sekolahku, aku masih memiliki hak untuk menendangmu keluar dari kelas 11-ku. Selin Gao lebih peduli dengan martabat dan otoritasnya sendiri. Jika bahkan seorang retard seperti Kevin Ye bisa bangga padanya, bagaimana Selin Gao akan mengelola kelas ini dengan baik di masa depan? Tingkat kedua kelas 11 saat ini dalam keadaan hening yang aneh. Mata semua orang terfokus pada Selin Gao. Wajah Selin Gao menjadi gelap, dan dengan sangat cepat, dia sengaja batuk, dan berjalan menuju panggung. Semua kepala mereka menunduk, dan tidak berani saling memandang. Semua siswa yang pintar tahu bahwa Selin Gao saat ini sedang terbakar amarah. Pada saat ini, siapapun yang melangkah maju akan mati. Batuk 2 kali, mata Selin Gao berbalik dan mulai menghitung sesuatu dalam benaknya. Saya punya sesuatu untuk diumumkan sebelum kelas. Kelas 11, lebih dari 50 siswa semua mendengarkan dengan saksama, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Minggu depan, seluruh kota akan mengadakan ujian tiruan kedua. Kalian semua harus menyadari hal ini. Namun, yang tidak kalian mengerti adalah bahwa untuk mendorong para siswa dan guru sekolah agar bergegas dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi, Presiden Jiang menetapkan hadiah khusus untuk ujian tiruan kali ini. Hadiah ini hanya untuk tahun kedua sekolah menengah. Mengatakan itu, Selin Gao tiba-tiba menjadi curiga. Benar saja, para siswa berbalik dan mendengarkan percakapan mereka. Kau dengar itu? Ada hadiah. Benar-benar ada hadiah.
Aku benar-benar penasaran hadiah apa yang akan diberikan Presiden Jiang kepada kita. Mungkinkah Presiden Jiang bersikap baik hati dan tidak membutuhkan pelajaran tambahan untuk musim panas? Pada saat ini, anak laki-laki yang duduk di belakang Kevin Ye berkata dengan keras, Guru Gao, cepat beritahu aku hadiah macam apa ini pada akhirnya. Kita tidak sabar. Nama anak laki-laki ini adalah Qiao Yu, dan dia adalah perwakilan kelas bahasa untuk kelas 11 SMA tahun kedua. Mereka juga merupakan anggota komite pembelajaran, dan biasanya duduk dengan mantap di tempat kedua SMA tahun kedua kelas 11. Keluarganya sangat kaya, dan ditambah dengan penampilan Sun Xin, dia adalah pangeran menawan di kelasnya. Tentu saja, Selin Gao juga memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Mendengar pertanyaan Qiao Yu, kabut di wajah Selin Gao berubah menjadi senyuman hangat. Hadiah ini sangat bermanfaat bagi seluruh tim kelas 2. Hadiahnya adalah selama seseorang dapat masuk 3 kelas teratas di seluruh sekolah, mereka akan berkesempatan pergi ke Pulau Hainan selama seminggu selama liburan musim panas. Sekolah akan menanggung semua biayanya. Mendengar hadiah ini, seluruh kelas menjadi gempar. Hanya Selin Gao yang menatapnya dengan lembut, seolah-olah dia sedang menatapnya dengan matanya. Sebagai murid Selin Gao yang terpercaya dan bangga, mencoba menebak pikiran guru kelas juga merupakan hal yang sangat penting. Seperti yang diharapkan, setelah semua sorak-sorai mereda, Qiao Yu berbicara dengan cara yang licik, apa yang bisa disyukuri, apakah ini tidak adil sama sekali. Guru Gao, semua orang tahu bahwa kelas kita memiliki ekor bangau 10.000 tahun. Dengan dia di sini, nilai rata-rata kita akan turun. Lupakan 3 teratas di seluruh sekolah, aku khawatir bahkan 5 teratas tidak akan mendapatkan bagian kita. Jelas, Qiao Yu berbicara tentang Kevin Ye. Kata-kata Qiao Yu menuangkan seember air dingin pada siswa kelas 11 yang bersemangat. Semua orang saling memandang, dan pada akhirnya, tatapan mereka tertuju pada Kevin Ye. Guru Gao, aku sarankan kita mengeluarkan Kevin Ye dari kelas kita sebelum ujian ini. Qiao Yu melancarkan serangan lain. Selin Gao menatap Qiao Yu, wajahnya penuh kepuasan, dan berpikir dalam hati, anak ini Qiao Yu adalah yang paling masuk akal. Dia tahu apa yang kupikirkan saat melihatnya. Mengenai saran Qiao Yu, Selin Gao terdiam. Orang harus tahu bahwa pengaruh Qiao Yu di kelas itu luar biasa. Karena dia sudah bicara, pasti akan ada lebih banyak orang yang mengikutinya. Seperti yang diduga, tidak lama setelah Qiao Yu memberikan sarannya, beberapa anak laki-laki di barisan belakang mulai bergumam. Kami setuju dengan sarannya, untuk mengeluarkannya dari kelas kami. Kami juga setuju dengan pendapat Qiao Yu. Kevin Ye, keluar. Kevin Ye keluar dari kelas 11. Lin Sailing tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berkembang sejauh ini. Dia ingin berbicara untuk Kevin Ye lagi, tetapi dihentikan oleh Kevin Ye. Di bawah meja, Lin Sailing hanya merasakan tangan besar Kevin Ye mencengkeram tangannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat berdiri. Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan aneh, bingung. Senyum hangat Kevin Ye seperti angin musim semi dan hujan. Setelah menjadi abadi selama lebih dari 10 era, belum pernah melihat rencana atau trik licik apapun. Bagi Kevin Ye, ini hanyalah trik kecil. Melihat suara Kevin Ye berguling semakin keras, Selin Gao sengaja batuk 2 kali, menyebabkan seluruh kelas terdiam. Selin Gao menatap Kevin Ye dengan puas, Kevin Ye, kamu juga mendengarnya, itu pendapat seluruh kelas untuk menendangmu keluar. Hasilmu benar-benar tidak cocok untuk terus tinggal di kelas 11. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kevin Ye berdiri di sana tanpa berdiri, dan duduk dengan tenang dengan senyum di wajahnya, karena ini adalah pendapat semua orang, aku tidak keberatan. Aku hanya ingin bertanya, setelah aku pergi, siapa yang akan menjadi berikutnya? Selin Gao terkejut, dia tidak mengerti kata-kata Kevin Ye, apa maksudmu dengan ini? Guru Gao, sebagai guru bahasa, apakah Anda tidak mengerti? Jika siswa terburuk di kelas harus dikeluarkan, bagaimana setelah saya keluar, apakah kelas 11 saya tidak akan berada di peringkat terakhir lagi? Lalu apakah dia akan terus diusir? Selin Gao terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan menemukan sudut licik seperti itu untuk membantahnya. Selin Gao awalnya ingin mengusir Kevin Ye untuk membalas dendam, tetapi sekarang setelah dia dibantah oleh Kevin Ye, itu tampak sedikit tidak dapat dipertahankan. Pada saat ini, sebagai antek terbaik guru, Qiao Yu bersinar sekali lagi. Omong kosong, Kevin Ye. Aku mengusirmu bukan hanya karena kamu adalah bangau kelas, tetapi juga karena kamu adalah bangau kelas. Setelah kamu keluar, aku dapat menjamin bahwa kelas kita tidak akan memiliki tempat terakhir tahun ini. Kata-kata Qiao Yu telah sangat membantu Selin Gao, dan dia sekarang memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Qiao Yu. Itu benar, Qiao Yu benar. Di usiamu, kau masih berani membicarakan orang lain. Orang-orang di belakang kelas berbicara lagi, mendukung Qiao Yu. Kevin Ye masih tidak tergesa-gesa, jadi itu alasannya, lalu bagaimana jika aku bukan yang terakhir di kelasku? Ayolah, kecuali kau beruntung, kau pasti akan berada di posisi paling bawah. Kau sudah duduk di posisi ini selama 2 tahun. Tidak diragukan lagi. Melihat Qiao Yu telah ditipu, Kevin Ye berbalik dan berkata, kenapa tidak dengan cara ini, Qiao Yu, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Bertaruh? Bertaruh apa?
Qiao Yu mencibir, dan hanya khawatir tidak menemukan cara untuk memperbaiki Kevin Ye, dia tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye benar-benar akan mengiring dirinya sendiri ke depan pintunya. Kevin Ye berkata, sangat sederhana, aku bertaruh denganmu bahwa aku tidak akan mendapat peringkat terakhir dalam ujian tahun ini. Jika aku kalah, aku akan keluar dari kelas ini. Jika kau kalah, tanpa menunggu Kevin Ye selesai berbicara, Qiao Yu berkata dengan percaya diri, jika aku kalah, bagaimana aku bisa kalah? Bahkan jika aku, Qiao Yu, kalah, aku tidak akan kalah dari orang bodoh sepertimu. Benar sekali, bagaimana mungkin Qiao Yu kalah? Kurasa Kevin Ye ini pasti sudah gila karena berjudi dengan Qiao Yu. Kevin Ye bersikeras. Lalu bagaimana jika kau benar-benar kalah? Qiao Yu mencibir, menjadi sombong, jika aku kalah, itu berarti aku bahkan tidak sebagus orang bodoh, maka aku mungkin juga akan makan kotoran saja. Kevin Ye mengangguk dan tertawa, semua orang mendengarnya. Qiao Yu berkata bahwa begitu dia kalah, dia akan makan kotoran. Aku tidak memaksanya, dia melakukannya dengan sukarela. Sebelum Qiao Yu bisa bereaksi, dia menatap Kevin Ye dan merasakan ledakan amarah yang dingin. Bahkan Selin Gao, yang berdiri di atas panggung, sedikit bingung saat dia menatap Kevin Ye, mampu membawa Qiao Yu masuk, apakah ini masih Ye yang bodoh itu? Begitu pula dengan Lin Sailing yang duduk di samping, dia juga merasa kalau Kevin Ye tidak memanfaatkannya. Tatapannya melewati poni Kevin Ye, menatap ke dalam mata Kevin Ye yang dalam, Lin Sailing pun langsung tenggelam di dalamnya. Bab 4. Setelah bel berbunyi nyaring yang menandakan berakhirnya pelajaran, para siswa SMA pertama kota Linhai menyambut waktu bagi mereka untuk sedikit bersantai di siang hari. Kevin Ye mengabaikan kritikan dari kelas dan keluar dari kelas dengan langkah lebar. Kevin Ye, Kevin Ye. Di belakang Kevin Ye, Lin Sailing menyusulnya dan berlari sedikit. Menghentikan langkahnya, Kevin Ye menoleh ke belakang, apakah ada yang kamu perlukan? Lin Sailing tersentak, menatap Kevin Ye, dan dengan nakal berkata, Kevin Ye, apakah kamu ingin pergi ke kafetaria untuk makan? Kebetulan aku juga ingin pergi, ayo pergi bersama. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dan mereka berdua berjalan di sudut tangga. Di pintu kelas 11 untuk tahun kedua SMA, ada sekelompok orang yang mengelilingi mereka. Orang-orang ini menggunakan tatapan aneh saat mereka melihat Kevin Ye dan Lin Sailing pergi. Apa-apaan, apakah Ye bodoh terlihat seperti orang yang berbeda hari ini? Ya, Ye bodoh biasanya satu-satunya yang bahkan tidak berani bersuara saat melihat penyihir tua itu, ada apa dengannya hari ini? Apakah dia memakan One Night? Tidakkah kau memperhatikan sorot mata Ye bodoh? Tampaknya sangat berbeda, bahkan aku merasa sulit untuk percaya bahwa ini masih Ye bodoh. Lalu kenapa? Hehe, jika dia tidak bodoh, dia akan lebih buruk lagi. Berani berjalan begitu dekat dengan Lin Sailing, Tuan Muda Yu pasti tidak akan melepaskannya. Orang-orang ini berbisik, berharap dunia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Di sisi lain koridor, Qiao Yu melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat Kevin Ye dan Lin Sailing menuju ke bawah bersama-sama, matanya menunjukkan sedikit kesuraman. Saat ini, ada dua anak laki-laki di belakang Qiao Yu, bersandar di dinding. Yang satu agak kurus, sementara yang lain sangat tinggi. Tuan Muda Yu, sepertinya si bodoh Ye ini benar-benar akan kehilangan nyawanya. Seluruh kelas tahu bahwa kamu mengejar Lin Sailing, aku tidak pernah menyangka dia benar-benar berani berjalan begitu dekat dengan Lin Sailing. Anak laki-laki kurus itu tertawa sinis, matanya menatap Kevin Ye yang perlahan berjalan semakin jauh. Qiao Yu mendengus ketus, biarkan si idiot ini bangga selama 2 hari ini. Tuan muda ini akan menendangnya keluar dari kelas 11. Ketika dia melihat Lin Sailing lagi, dia tidak akan bisa. Hehe, Tuan Muda Yu benar. Jarak adalah cara terbaik untuk memutuskan cinta kita. Katakan lagi. Qiao Yu melotot ke arah anak laki-laki kurus itu sebagai balasannya. Anak laki-laki kurus itu buru-buru berkata, tidak, saya salah. Jarak adalah cara terbaik untuk mengusir lalat. Qiao Yu menganggukkan kepalanya dengan puas saat wajahnya menampakkan senyum dingin, dan berpikir dalam hati, Kevin Ye, oh Kevin Ye, kau hanya seorang yang terbelakang. Jika kau menginginkan uang, kau tidak punya uang, kau tidak punya latar belakang, jadi apa hakmu untuk melawanku? Karena kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu sebentar. Mengenai taruhan antara Qiao Yu dan dirinya sendiri, Selin Gao tidak menyatakan posisinya, dan dia tidak mendukung atau menentangnya. Meskipun dia ingin menendang Kevin Ye pergi, sebagai seorang guru, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di depan umum mengenai taruhan semacam ini antara siswa. Kampus SMA No. 1 sebenarnya tidak kecil, terutama ruang makan dan perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat tertinggi di kota Linhai, tidak kalah dengan beberapa kantin dan perpustakaan universitas. Area kota Linhai yang ragu-ragu benar-benar tidak kecil, jadi itu adalah tempat untuk berjalan-jalan dan berkeliaran. Di satu sisi, sekolah dapat mengatur mereka dengan mudah, dan di sisi lain, beberapa siswa dapat memanfaatkan waktu luang mereka sepenuhnya, sehingga mereka tidak membuang-buang waktu untuk perjalanan pulang pergi. Kevin Ye dan Lin Sailing berjalan di sepanjang jalan kecil, sangat mirip pasangan. Di belakang mereka, pasti ada seorang siswa yang menunjuk ke arah mereka. Melewati pintu masuk asrama pria, Kevin Ye menghentikan langkahnya.
Lin Sailing, aku akan kembali ke asramaku untuk mengambil kartu makan. Kamu bisa pergi ke kafetaria dulu. Lin Sailing terkejut sejenak. Kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Kevin Ye mengangguk, berbalik dan berjalan lurus menuju pintu masuk asrama pria. Rumah Kevin Ye masih cukup jauh dari sekolah menengah atas, jadi ketika dia memilih sekolah menengah pertama, ibu Kevin Ye memberinya tempat tinggal, membuatnya nyaman untuk menjalani hidupnya di sekolah. Lantai 2 asrama pria, asrama 205, dipenuhi dengan bau asap, dan berbagai bau lainnya. Sialan, Ye bodoh ini sudah pergi entah kemana untuk mati, sudah 3 hari sejak terakhir kali aku melihatnya, aku hampir kehabisan kaos kaki untuk dipakai, saat dia kembali, aku pasti akan mengurusnya. Seorang anak laki-laki jangkung bertelanjang dada berkata dengan ekspresi garang. Iya, kakak tertua Wang, kau tidak memakai kaos kaki sama sekali. Aku dalam situasi yang lebih buruk, aku bahkan tidak perlu mengganti celana dalamku. Ye bodoh terkutuk ini. Seorang anak laki-laki yang mengenakan rompi hitam menjawab. Tepat saat itu, Kevin Ye secara kebetulan berjalan ke pintu masuk asrama. Mendengar percakapan antara keduanya, Zhang Xuan tertawa dingin. Ingatan yang terpotong-potong memberitahu Kevin Ye bahwa kedua orang di asramanya ini biasanya cukup sering menindasnya. Dia telah mencuci semua jenis kaos kaki dan pakaian dalam sendiri. Di masa lalu, Kevin Ye sama sekali tidak tampak seperti seorang siswa di asrama, tetapi lebih seperti seorang pengasuh. Saat dia menginjakkan kakinya di dalam pintu asrama, Kevin Ye langsung memarahinya. Ye bodoh, di mana kamu? Kamu tidak melihat siapapun selama 3 hari dan pakaian serta kaos kakimu semuanya bau. Apakah kulitmu gatal? Anak laki-laki yang mengenakan rompi hitam berkata dengan kejam ketika dia melihat Kevin Ye. Segera setelah itu, sebuah mangkuk porselen terbang ke arah Kevin Ye seperti layang-layang yang putus. Kekuatannya hebat, tekniknya tepat, dan jika Kevin Ye tidak menghindar, itu akan mendarat tepat di kepala Kevin Ye. Kevin Ye membungkuk sedikit, lalu terbang menuju koridor menuju asrama melalui pintu besar. Dengan suara, kuangdang, mangkuk porselen itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba, lantai dipenuhi kaos kaki yang bau. Siapa yang mengira Kevin Ye benar-benar akan menghindarinya? Bocah kekar yang tidak mengenakan apapun di tubuh bagian atasnya dengan marah berjalan di depan Kevin Ye dan mengulurkan tangannya ke arah Kevin Ye, ingin menggoreng kastanye dengan permen. Tangannya yang besar menamparkan bagian belakang kepala Kevin Ye. Aku akan menghancurkanmu, tetapi kamu masih berani menghindar. Ye bodoh, kamu pasti telah memakan keberanian macan tutul, kan? Tepat saat tangan bocah kekar itu hendak jatuh ke arah Kevin Ye, sesosok tubuh muncul dari belakang dan memeluk bocah kekar itu. Kakak tertua Wang, tenanglah, Kevin Ye tidak melakukannya dengan sengaja, biarkan saja dia pergi. Melihat seseorang menahannya, Gao Dazi menjadi marah. Ye Zichen melihat ke arah bocah yang mengenakan rompi di sampingnya. Anak laki-laki itu menarik siswa yang memeluk pria kekar itu dari belakang dan menamparkan wajahnya. Sial, Howard Zhang, kamu terlalu berani, bukan? Kakak tertua Wang ada urusan dan ingin kamu mengganggu. Dia mendorong anak laki-laki bernama Howard Zhang ke sudut, dan meletakkan sikunya di leher Howard Zhang yang mengenakan rompi hitam. Howard Zhang, orang tua ini sudah lupa kapan kamu bersiap untuk membayar biaya perlindungan bulan ini. Howard Zhang takut, dia tidak berani menatap langsung ke anak laki-laki di rompi itu. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Pria di rompi itu mencibir, itu tidak benar. Aku ingat ayahmu baru saja memberimu 5.000 yuan. Kamu seorang Fuerde yang bermartabat, Gongzi yang cantik, beraninya kau bilang kau tidak punya uang. Howard Zhang tergagap, itu biaya hidupku, aku tidak bisa memberikannya padamu. Sial, kurasa kau yang meminta. Pria berkaus singlet itu mengulurkan tangannya untuk memukul Howard Zhang, tetapi tiba-tiba mendengar teriakan di samping telinganya, lepaskan dia. Pria berkaus singlet itu terkejut, sementara kakak tertua Wang juga terkejut, dan mereka berdua menatap Kevin Ye pada saat yang sama. Pada akhirnya, kakak tertua Wang mulai tertawa terlebih dahulu. Oh, apa yang salah dengan kalian berdua hari ini? Salah satu dari kalian terbelakang, dan yang lainnya adalah seorang pengecut yang ingin menjadi pahlawan. Baiklah, tangan ayahmu sudah gatal selama beberapa hari, aku hanya khawatir tidak punya waktu untuk berlatih sendiri. Dan kalian bahkan menjungkir balikkan langit. Pria di belakang terkekeh, kakak tertua Wang, jangan terlalu sopan, ini sudah menjadi kantong daging. Klik, klik, klik. Kakak tertua Wang menjepit sendi-sendi jarinya dengan sangat keras hingga berderit saat dia berjalan ke arah Kevin Ye. Berdasarkan reaksi Kevin Ye sebelumnya, dia seharusnya sangat takut hingga gemetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, Kevin Ye saat ini bukanlah Ye bodoh yang diganggu sebelumnya. Mereka menyambut kakak tertua Wang. Di sisi lain, kakak tertua Wang ragu-ragu. Di alam surgawi, dia bukanlah orang yang baik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kejam dan tidak kenal ampun. Meskipun dia telah kehilangan kultivasinya, yang abadi tetaplah yang abadi. Bagaimana mungkin seorang bajingan kecil menggertaknya? Langkah kaki Kevin Ye sangat aneh saat dia melangkah maju untuk menemui kakak tertua Wang. Kakak tertua Wang mengatupkan giginya dan sebuah pukulan keras mendarat di wajah Kevin Ye. Langkah kaki Kevin Ye tampak melunak saat dia dengan mudah menghindar ke samping. Di sisi lain, Kevin Ye yang bungkuk dengan keras meninju perut bagian bawah kakak tertua Wang.
Dengan suara keras, bintang-bintang emas muncul di mata kakak tertua Wang. Kevin Ye tidak berniat melepaskan kakak tertua Wang. Dia mengangkat lengannya dan meraih tangan kakak tertua Wang, dan dengan lemparan bahu, kakak tertua Wang terlempar dengan keras ke tanah. Ketika bocah berompi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan kakak tertua Wang? Apakah ini masih Ye bodoh? Pria berompi itu melompat dan berputar di belakang Kevin Ye, bersiap untuk memeluk Kevin Ye. Siapa yang mengira bahwa sebelum dia melangkah maju, Kevin Ye akan berbalik dan dengan kejam menendang bocah berompi itu ke tanah. Kakak tertua Wang mengatupkan giginya dan dipukul jatuh oleh Ye bodoh. Itu benar-benar penghinaan yang luar biasa. Dasar bodoh, kau sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Tepat saat dia hendak berdiri dari tanah, dia diinjak dengan keras di dadanya oleh Kevin Ye. Plang. Kakak tertua Wang diinjak dengan kejam oleh Kevin Ye. Sial, lepaskan aku aku akan membunuhmu. Kakak tertua Wang berteriak dengan gila. Ketika Howard Zhang yang pengecut melihat pemandangan ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini, obat ajaib apa yang dimakan Kevin Ye ini? Menundukkan kepalanya, Kevin Ye menatap kakak tertua Wang, Wang Xian, tidak apa-apa jika kamu menggertakku setiap hari dengan Liu Rong, tetapi aku akan menanggungnya atas nama sesama siswaku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi lebih kuat hari ini, apakah kamu pikir aku, Kevin Ye, akan mudah dihadapi? Sial, aku akan melumpuhkanmu. Meskipun dia diinjak-injak, Wang Xian masih berteriak keras dan gila. Karena dia merasa bahwa Kevin Ye mampu mengalahkannya jelas hanya keberuntungan. Selama dia bisa berdiri, pasti akan menjadi orang bodoh. Kevin Ye tertawa dingin, sama sekali tidak peduli dengan ancaman Wang Xian, bicaralah, dalam 2 tahun ini, berapa pasang kaus kaki yang kau suruh aku cuci? Wang Xian terkejut dan berteriak, Ye bodoh, dasar idiot, aku tidak hanya membiarkanmu mencuci kaus kakiku, aku juga ingin kau memakan kaus kakiku. Kevin Ye mengabaikannya. Bagi Kevin Ye, Wang Xian hanyalah seekor semut. Kevin Ye tertawa mengejek, untuk saat ini, akan menjadi 100 pasang. Meskipun aku tidak ingat berapa banyak. Wang Xian tidak tahu apa yang dimaksud Kevin Ye dengan itu, tetapi melihat senyum Kevin Ye, jantung Wang Xian berdetak kencang. Kevin Ye perlahan membungkukkan tubuhnya, 100 pasang kaus kaki untuk 100 tamparan, itu tidak berlebihan, kan? Wang Xian sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang dia lihat hanyalah sebuah tangan besar melambai ke arahnya, dan dengan suara tamparan yang jelas dan tajam, tangan Kevin Ye menamparkan wajah Wang Xian. Segera, sedikit darah menetes keluar dari sudut mulutnya, dan wajah Wang Xian langsung memerah dan bengkak. Bang! Pa! Kevin Ye menamparkan wajah Wang Xian dengan punggung tangannya. Sisi lain mulut Wang Xian juga membengkak. Ye bodoh, kamu benar-benar berani memukul ayah ini. Apakah kau lelah hidup? Teriak Wang Xian, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Liu Rong tidak menyangka bahwa setelah hanya 3 hari, Ye bodoh telah menjadi begitu ganas, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mendekat. 2. Kevin Ye tanpa sadar menghitung sampai 10. Awalnya, untuk membuktikan bahwa dia adalah pria sejati dengan darah besi, Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, pada ke-10 kalinya, Wang Xian tidak dapat menahan lagi dan berteriak keras. Aduh, sakit sekali, berhenti memukul, sakit sekali. Mendengar ratapan hantu dan lolongan serigala, orang-orang dari asrama sekitar mulai bergerak. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hei, apa kau mendengar 205? Sepertinya kita akan menonton pertunjukan bagus lainnya hari ini. Bukankah itu hanya Wang Xian yang memukuli Ye bodoh? Wang Xian telah menonton drama ini selama 2 tahun, membosankan. Sepertinya ada yang salah dengan suara itu, sepertinya itu suara Wang Xian. Ketika para pengunjung mencapai pintu asrama 205, semua orang terkejut. Saat Kevin Ye menginjak Wang Xian, dia terus menamparnya. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Aku buta. Aku pasti buta. Ye bodoh benar-benar memukuli Wang Xian dengan keras. Tidak, itu pasti metodeku untuk membukanya. Aku harus kembali dan membukanya kembali. Setelah menamparkan Wang Xian sekitar 30 kali, Kevin Ye mencibir dan meremas tangannya sendiri. Wang Xian, wajahmu sebenarnya lebih tebal dari sudut tembok kota. Wang Xian sangat marah hingga giginya gatal, tetapi diinjak oleh Kevin Ye dan ditampar berkali-kali, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa berkata apa-apa. Kevin Ye memutar lehernya, dan berkata kepada Howard Zhang yang sedang bersandar di sisi tempat tidur, Hyacin, masih ada 70 tamparan lagi, giliranmu. Mendengar itu, wajah Howard Zhang menjadi pucat karena ketakutan, aku. Jelas, Howard Zhang tidak berani. Wajah Kevin Ye tenggelam, dan berkata, apa? Tidak berani. Apakah kamu ingin diganggu seperti ini selama sisa hidupmu? Jika kamu bahkan tidak berani melakukan ini, maka hidupmu hanya menunggu untuk diganggu. Siapa bilang aku tidak berani? Howard Zhang merasa kesal dengan Kevin Ye sehingga dia tiba-tiba berdiri. Wang Xian tidak menyangka Kevin Ye akan memukulnya dan bahkan menggunakan Howard Zhang untuk menghinanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Xian.
Kevin Ye, aku akan bertarung denganmu. Dengan raungan liar, Wang Xian meraih kaki Kevin Ye dan membuka mulutnya, hendak menggigit Kevin Ye. Kevin Ye mencibir, dan segera menarik kakinya. Wang Xian dengan cepat berdiri, kedua sisi wajahnya bengkak, dan dia menerkam ke arah Kevin Ye seperti harimau yang ganas. Ye bodoh, aku akan membunuhmu. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Kevin Ye. Kevin Ye sama sekali tidak keberatan, dia sudah mengetahui rencana Wang Xian sejak lama, dan hanya mengandalkan kekuatan kasar, dengan langkah ringan, dia melayang ke sisi Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, Kevin Ye sekali lagi menamparkan wajahnya. 31. Wang Xian dipukuli sampai ia berputar-putar, sama sekali tidak dapat menemukan arahnya. Ketika ia sadar kembali, Kevin Ye sekali lagi berdiri di depannya. Wang Xian benar-benar tercengang. Ia mengira bahwa setelah ia berdiri, ia pasti dapat menghajar Kevin Ye sampai giginya jatuh ke tanah. Ia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah berdiri, ia tetap tidak akan dapat menghajar Kevin Ye. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa tiba-tiba ada air mata yang menggantung di sudut mata Wang Xian saat ia menutupi wajahnya yang bengkak dengan tangannya. Berhenti, tolong berhenti. Saudara Ye, aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Wang Xian meminta maaf sebesar-besarnya karena ia tahu bahwa jika ia menamparkan dirinya sendiri dengan cukup keras, bahkan jika ia tidak mati, ia tetap akan mati. Kevin Ye mencibir, dan menunjuk Wang Xian, aku memberimu hadiah hari ini. Aku harap kau mengingat ini dengan baik. Aku akan ingat, aku akan ingat. Wang Xian tidak berani membalas, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan dipukul mundur. Setelah melihat pemandangan ini, para pengamat di pintu masuk asrama semuanya terkejut tak bisa berkata-kata. Bahkan kacamata mereka hampir jatuh dari soketnya. Terlalu kuat. Aku tidak pernah mengira bahwa Ye bodoh akan begitu kejam. Liu Rong segera berlari ke sisi Wang Xian dan mendukungnya. Wang, kakak tertua Wang, apakah kamu baik-baik saja? Pipi Wang Xian merah dan bengkak, dia tidak mampu membuka mulutnya. Kevin Ye menatap mereka berdua, dan melambaikan tangan pada Howard Zhang yang berdiri di sisi lain. Hyacin, ayo makan. Baiklah, Howard Zhang mengangguk dengan gembira, lalu dengan senang hati mengikuti Kevin Ye keluar dari asrama di bawah tatapan semua orang. Pada saat ini, semua siswa yang menghalangi di pintu membuka jalan bagi Kevin Ye. Secara tidak sadar, tidak ada yang berani menatap langsung ke Kevin Ye. Di asrama, Liu Rong menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Wang, apa yang harus kita lakukan? Wang Xian menatap pintu dengan tajam, mulutnya tidak jelas saat dia bergumam, apa yang harus kulakukan sekarang? Orang bodoh berani menggertak ayah ini harus membunuhnya.